Shalom. Shalom. Tadi kita mengatakan Hosiana dari kata Hosana atau Hosana. Hosa itu artinya Tuhan tolonglah. Ana itu saya. Tuhan tolonglah saya. Tuhan tolonglah kami. Hosiana. Saya dikasih Tuhan, ini menandai bahwa kita memasuki minggu Prapaskah. Kalau sudah ucapannya Hosana, ya, Tuhan tolonglah kami. Saudara, karena itu dekornya juga menggambarkan suasana Prapaskah, sesuatu yang kering, sesuatu yang tidak hidup. Banyak dekor ini membuat kita sadar kita memasuki masa Prapaskah. Nah, saudara, sekarang kita ingin bicara sedikit tentang sebuah kuis ya. Saya ingin tanya pada saudara, di antara kitab-kitab yang ada di Alkitab, mana yang paling bergaya milenial? Ya, tolong generasi milenial mana angkat tangan? Generasi milenial? Wow, masa ini nggak ada angkat tangan ini? Ini kalau saya Pak Tejo ini kan generasi sudah generasi X ya. Generasi milenial, ayo saya mau tanya, mana bagian Alkitab yang penuturannya bergaya milenial? Ayo, mana? Ya mestinya generasi milenial suka baca kitab ini, yaitu kitab. Tentu saja bagaimana Pak generasi milenial? Ciri orang milenial katanya ini ya, suka yang ringkes, nggak bertele-tele, yang cepat, singkat tapi jelas, padat, berisi, to the point, tapi lengkap. Ya, seperti SMS itu kan, seperti pesan-pesan. Karena itu tidak heran ada yang bilang sekarang yang paling disukai itu untuk anak muda misalnya TikTok, ya, daripada misalnya media sosial yang lain. Karena TikTok bisa cepat, ringkas dan seterusnya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, mana dari Alkitab yang paling bergaya milenial? Ayo, mana? Kitab apa? Kitab Wahyu. Ya enggak ya. Wahyu apa itu? Berat buat milenial, terlalu banyak istilah ya kan. Yang ringkas, mudah, jelas apa? Bagus, tadi saya jawab. Bagus, siapa tadi? Ada suaranya. Markus, betul. Ya, ini calon teolog jangan-jangan ini ya. Ya. Betul, Injil Markus. Injil Markus tuh yang paling bergaya milenial. Kenapa? Pesannya itu singkat sekali. Coba Anda lihat tadi, Markus 1 ayat 9 sampai 15 yang dibaca oleh lektor kita tadi. Singkat banget. Contoh ya, Yesus dicobai di padang gurun. Itu cuma 2 ayat ya. Cuma ayat 12, 13 sudah. 2 ayat bicara Yesus dicobai padang gurun. Bandingkan dengan kitab Matius misalnya. Di Matius itu menggunakan banyak ayat banget. Mungkin antara 11 atau 12 ayat. Apalagi kitab Lukas lebih panjang lagi. Ceritanya panjang lebar. Kalau kitab Markus cukup 2 ayat. Wah. Cerita baptisan Yesus cukup 3 ayat. Singkat pokoknya. Bicara pengutusan cukup 1 ayat. Jadi kita tadi baca hanya 7 ayat sudah bicara banyak hal. Wah. Ini betul-betul generasi milenial itu. Kok bisa begitu ya? Karena penulisnya itu selain dia saksi mata dari peristiwa Yesus, Markus atau disebut Yohanes Markus itu masih muda. Mungkin ketika dia berjumpa dengan Yesus dan rumahnya sering dipakai oleh Yesus dan murid-muridnya untuk mengadakan pertemuan, termasuk ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, termasuk ketika nanti di gereja mula-mula, rumah Markus itu banyak digunakan. Nah, sedang dikasih Tuhan, Markus yang masih muda ini seorang yang terdidik dan berwawasan luas. Karena memang orang tuanya rupanya seorang orang Yahudi tapi yang suka keluar dari daerah Yahudi atau pergi ke mana-mana. Dia mungkin dari bepergian kemana lalu sampai tinggal di Yerusalem. Nah, lepas dari itu sudah dikasih Tuhan. Injil Markus ingin menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan cara penuturannya yang ringkas itu, seolah-olah Markus mewakili generasi muda, juga mewakili Yesus, ya kan? Nggak banyak bicara, nggak banyak bertele-tele,
tapi banyak berbuat, banyak melakukan. Yesus digambarkan banyak melakukan perkara-perkara yang dahsyat, menyatakan dirinya sebagai anak Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan cara yang simple, ringkas. Markus menceritakan Yesus. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Kadang-kadang banyak orang di antara kita suka banyak bicara, tapi nggak banyak berbuat. Tapi Markus sebaliknya. Nah, sekaligus di dalam bagian kita ini menunjukkan atau ditunjukkan oleh Markus bahwa Yesus sungguh-sungguh dan benar-benar adalah Allah sendiri. Di bagian mana kita tahu, misalnya di ayat 13 dikatakan malaikat-malaikat melayani dia, ya. Karena malaikat itu kan tugasnya melayani Allah, ya. Yang jadi apa yang Allah melayani Allah, memuliakan Allah dan menjadi pesuruh Allah. Yang kedua, di suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi. Sudah dikasih Tuhan. Jadi Markus ini walaupun singkat, cukup jelas menggambarkan Yesus adalah anak Allah. Nah, tentu saja sudah dikasih Tuhan, berita ini tidak cukup hanya untuk kita saja. Mari kita beritakan ke seluruh dunia supaya orang-orang mengenal, karena Yesus sendiri berkata kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, dan dikasih Tuhan, Markus memang ditulis untuk orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani dan sekitarnya, bahkan seluruh dunia. Karena itu bahasanya pun menjadi bahasa yang lebih familiar bagi orang-orang di luar. Yesus anak Allah, juru selamat dunia. Nah, yang menarik saudara, dari teks ini saya juga menangkap bahwa kita juga diajak untuk belajar dari hidup Yesus. Kalau Yesus ada anak Allah, kita pun oleh karena Yesus diangkat jadi anak-anak Allah. Ayo, kita jangan jadi anak-anak Allah yang punya perilaku yang aneh-aneh, tapi kita punya misi. Yesus anak Allah punya misi untuk menyelamatkan, memberitakan Injil. Nah, kita jadi anak-anak Allah diangkat karena Yesus mengampuni dosa kita, karena Allah menerima kita sebagai anaknya. Maka hari ini dalam Yohanes 1 ayat 12 misalnya dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah oleh karena percaya pada namanya. Dan dikasih Tuhan, kalau kita menjadi anak-anak Allah, bagaimana kita sekarang? Ayo kita hidup dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lain dari sebelumnya atau dari dunia. Pak, cara hidupnya anak-anak Allah bagaimana? Bagaimana mestinya sifat saya sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, saya harusnya bagaimana? Ayo kita belajar. Yang pertama saudara, kita belajar dari sifat Yesus. Ada beberapa karakter yang mau saya ungkapkan. Yang pertama adalah dia punya karakter ini, taat, rela, segera, dan rendah hati. Wah, taat. Ya, karena kalau kita tahu bahwa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bukan karena Yesus banyak dosanya, ya kan? Banyak orang kan dipanggil oleh Yohanes Pembaptis, hei kamu keturunan ular beludak, bertobatlah. Jadi baptisan Yesus adalah baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Semua orang yang datang diminta untuk bertobat. Tapi Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia ingin menggenapi kehendak Allah. Apa yang Allah mau dia lakukan. Maka itu Yesus di dalam kitab Matius saudara, Matius 3 ayat 15 dan seterusnya, Yesus ketika ketemu dengan Yohanes Pembaptis bilang, mestinya aku yang dibaptis kamu. Tapi Yesus bilang tidak, biarlah terjadi seperti yang Allah kehendaki. Karena Yesus memang mau dibaptis sebagai tanda bahwa mulailah karya penyelamatan akan segera dilaksanakan. Yesus datang dari Nazaret menuju ke Sungai Yordan untuk memulai karya pelayanan. Nanti sejak itu Yesus
melakukan karya penyelamatan sampai dengan matinya di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Jadi yang pertama, Yesus punya jiwa taat dan pasti dia rendah hati. Dia ketemu Yohanes Pembaptis yang mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Yesus meminta Yohanes Pembaptis membaptis dia supaya digenapi kehendak Allah. Jadi dia taat pada kehendak Allah. Yang kedua, saudara, dia memang melakukan itu sebagai panggilannya. Taat. Dia menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama dalam hidupnya. Yang kedua, dia rela. Rela itu rela menderita, rela itu rela berkorban, rela memberikan waktu, rela menempatkan Yohanes Pembaptis sebagaimana mestinya, dan dia mau dibaptis. Sudah dikasih Tuhan. Dari Nazaret menuju ke Sungai Yordan, itu sebuah perjalanan yang tidak singkat, tapi Yesus rela. Nazaret itu menggambarkan tempat asalnya Yesus, kampung halaman, karena Yesus kan dibesarkan di Nazaret, maka dikenal Yesus orang Nazaret. Di besar Nazaret, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, rumahnya, lingkungan nyaman. Atau dengan kata lain, Yesus mau meninggalkan zona nyaman untuk melayani, meninggalkan zona nyaman untuk memberitakan Injil, untuk memikul salib sampai nanti mati, memikul dosa-dosa dunia. Nah, sudah dikasih Tuhan. Dan yang menarik sekali ada kata segera. Kata Markus tadi, atau kitab Markus tadi saya katakan cocok buat generasi milenial, karena penuturannya cepat. Ini cuma 2 ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 ayat. Segera, 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 segera. Saya kata segera dari kata eutos itu 25 kali ada di kitab Markus. Kitab Markus itu uniknya. Dia menceritakan segala sesuatu dengan singkat. Yang penting peristiwa Yesus segera dipahami semua orang dengan ringkas tapi jelas. Yesus anak Allah, juru selamat dunia. Saudara, kalau Anda dan saya mau menjadi orang-orang yang benar-benar, tadi kan Allah berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Wah, kita juga harus berjuang supaya diberkenan Allah. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang pantas juga sebagai anak Allah. Kalau Yesus memang pantas karena dia tidak berdosa, karena dia memang sempurna. Tapi kita harus berjuang juga menjadi anak-anak Allah. Apa yang harus kita miliki? Pertama, sifat taat. Mentaati Allah, kehendaknya dan firman-Nya. Kedua, rela. Rela menderita, rela berkorban, rela memberikan waktu kita untuk melayani Allah dan sesama. Yang ketiga, segera, ya. Nggak lelet, nggak lambat, nggak menunda-nunda waktu. Segera, segera, segera. Kalau Anda lihat di ayat 12, segera sesudah itu, segera, ya. Nggak berlambat-lambat dan rendah hati. Nah, ini modal pertama, saudara, untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang siap diutus ke dunia menjadi kabar baik, memberitakan Injil. Yang kedua, saudara, sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk seperti Yesus, berani menghadapi tantangan hidup yang real. Digambarkan di ayat yang ke-12, segera sesudah itu, yaitu sudah Yesus dibaptis, Roh Kudus atau Roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Saudara, di situ kita belajar 2 hal, saudara. Yang pertama, jangan pikir kalau ikut Tuhan habis dibaptis semuanya serba aman, semuanya serba tenang, semuanya tidak ada masalah. Jangan pikir demikian. Dan anak-anak Allah tidak punya mental demikian. Mental maunya di zona nyaman, maunya cuma yang senang-senang. Kalau enggak senang ya saya enggak mau, kalau enggak enak saya enggak mau. Jangan, saudara. Saudara, saya dipanggil untuk hidup bersama Tuhan, menjadi kabar baik. Dan untuk menjadi kabar baik kita memang harus diproses. Memang kita harus dibentuk. Kayak Anda ingin menjadi sarjana ya harus dibentuk lewat sebuah sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMA, lalu pendidikan, terus S1, S2, S3, sampai betul-betul Anda paham dan bisa menjadi sesuatu banget buat dunia. Demikian kita sebagai anak-anak Allah, kita dibentuk. Dibentuk oleh apa? Oleh realita hidup. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Allah, kita harus siap dibentuk oleh dunia, kehidupan yang keras, yang dalam teks kita digambarkan sebagai padang gurun. Yesus diajak oleh Roh
ke padang gurun. Yang ngajak siapa? Roh Allah. Jadi Allah sendiri yang menempatkan Yesus di tengah-tengah padang gurun. Nah, kalau hari ini ya padang gurun kehidupan kita. Yang dikatakan di dalam teks kita, ada iblis di sana, ada binatang liar dan sebagainya. Wah, tinggal di antara padang gurun itu sudah nggak enak. Di antara binatang-binatang liar, wah lebih nggak enak lagi. Sesuatu yang mungkin bisa mengancam, sesuatu yang berbahaya dan sebagainya. Tapi itulah kita, mental anak-anak Tuhan, nggak takut. Tadi punya mental taat, berani rela, berani berkorban dan seterusnya, segera, nggak lelet, rendah hati, tapi juga berikutnya punya mental berani menghadapi kesulitan, tantangan, padang gurun kehidupan, nggak takut dan nggak gentar. Lah inilah. Dan di situ dikatakan Yesus di ayat 13 tinggal di padang gurun tinggal 40 hari lamanya. Wah, 40 ini angka simbolis deh ya. 40. Karena 40 hari misalnya Musa dan Elia sebelum naik ke Gunung Sinai. 40 hari Israel melakukan perjalanan menjadi padang gurun sebelum 40 tahun sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan. 40 tahun berputar di padang gurun. Jadi angka 40 itu angka simbolis, angka yang menunjukkan lama, bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Dan dikasih Tuhan, beranikah Anda dan saya hari ini menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, tantangan-tantangan hidup? Anak Tuhan, ngaku anak Tuhan, enggak lemah mentalnya, tapi berani menghadapi situasi apapun. Yang ketiga, saudara, kalau Anda dan saya mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk berani mengalahkan tipu daya iblis, siap mengalahkan tipu daya iblis. Karena Yesus langsung dibawa ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Wah. Tapi saudara yang hebat ya, iblis ketika mencobai saudara, Yesus kan puasa 40 hari 40 malam. Iblis mencobainya di hari keberapa? Di hari pertama? Enggak. Hari kedua? Enggak. Kalau Anda baca perbandingannya misalnya di kitab Matius dan sebagainya, Yesus dicobai di hari yang ke-40. Jadi sudah betul-betul lelah, betul-betul lapar, betul-betul capek di padang gurun 40 hari, bayangin. Puasa 40 hari 40 malam. Kalau itu lelah, capek, wah, tidak bisa dibayangkan secara fisik, betul-betul berat. Kalau baru puasa hari pertama, kedua mungkin ya masih agak lumayan. Hari keempat, 5, 6 mungkin sudah lebih penyesuaian. Tapi hari ke-40, wah itu sedang puncak-puncaknya, lelah, capek dan sebagainya. Nah, pada saat itulah iblis mulai pencobaan. Di situ kita belajar, iblis itu pintar ya. Cari timing yang tepat. Pada saat kita lemah, saat lelah, saat sedang tidak ada daya, nggak makan 40 hari 40 malam, dia datang. Jadi kadang-kadang iblis itu mengherankan kita ya. Dia kok tahu ya, tahu timing. Dia pintar, dia licik, dia penuh tipu daya. Tapi dia juga sabar loh. Tak tunggu kamu kapan jatuhnya. Yang kedua, saudara, 40 hari puasa bagi orang-orang yang sedang mendekatkan diri pada Tuhan bisa jadi menjadi hari ketika dia merasa, oh, aku makin hari makin dekat sama Tuhan. Wah, hati-hati saudara ya. Banyak orang yang sombong rohani, loh saya aktivis gereja loh Pak, saya tiap minggu ngiringi ibadah. Hati-hati saudara ya. Orang-orang yang merasa dirinya dekat 40 hari puasa, berarti kan sudah tinggal menang ya kan. Saya wah bisa loh, berhasil loh puasa 40 hari 40 malam. Wah itu kan sedang secara spiritual sedang wah merasa dirinya hebat, kuat, dekat Tuhan. Nah saat semacam itu juga saat iblis yang tepat untuk mendatangi.
Ketika orang kadang-kadang sombong rohani. Hati-hati saudara. Ketika Anda merasa hebat, kalau ketika Anda merasa kuat, ketika Anda sedang merasa saya ini dekat sekali sama Tuhan, saya aktif pelayanan, saya aktif mengajar sekolah minggu, saya ini, saya itu. Hati-hati saudara. Saat Anda sombong atau saat Anda lemah, itu tepat saat yang tepat iblis mencobai. Dan bagaimana Yesus bisa mengalahkan godaan iblis? Dengan cara yang luar biasa. Yaitu apa? Menggunakan firman. Ketika iblis menawarkan kepada Yesus, kamu bisa mengubah batu jadi roti. Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang cobaan yang kedua, yang ketiga, Yesus juga mengalahkannya dengan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya Yesus betul-betul paham firman, menghayatinya dan jadikan itu pegangan. Kalau Anda ingin melawan iblis, bagaimana caranya? Pegang firman, hidupi firman, yakini firman. Iblis kalah kalau Anda pegang firman. Kalau Anda mengikuti keinginan sendiri, Anda bisa kalah. Karena iblis pintar. Dalam pencobaan yang kedua, iblis bilang, kamu kan anak Allah, sudah tertulis, kamu jatuhkan aja dirimu dari bumbungan bait Allah, nanti ada malaikat menatang kamu. Wow, kamu kan orang istimewa. Wah, nanti malaikat menyelamatkan kamu. Ini iblis mau mendorong Yesus menyombongkan statusnya. Kamu anak Allah, bener kan? Ya bener kan? Kamu lompat tadi kan malaikat datang menatang kamu. Kamu gak akan jatuh. Ada tertulis. Ya, jangan cobai Allah, Tuhan Allahmu dan seterusnya. Yesus selalu menggunakan firman. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kalau Anda dan saya ingin kuat menghadapi hidup ini, ayo jadikan firman Tuhan itu bacaan saudara, kecintaan saudara, Anda hidupi. Ketika Yesus menyembah Allah saja, di percobaan ketiga itu kan, wah, iblis menunjukkan ini loh, akan saya berikan semuanya ini kepadamu di dunia ini. Wah, semuanya ini saya berikan padamu kalau kau menyembah aku. Maka Yesus mengusir iblis kan, enyalah iblis, hanya pada Tuhan sajalah engkau harus berbakti. Saudara, menyembah Allah saja, memahami firman dengan benar, tidak menuruti keinginan kita, tapi taat kepada maunya Allah. Itulah cara kita mengalahkan godaan iblis. Pertanyaannya, hari ini Anda sedang menang atau kalah terhadap iblis? Atau jangan-jangan hari ini kita sedang dipermainkan oleh iblis? Jangan-jangan kita hari ini jadi permainannya iblis, sehingga kita penuh dengan kebencian, kita penuh dengan iri hati, kita penuh dengan sikap-sikap yang berdosa, pacaran kita tidak kudus, belajar kita kacau, cara belajar manajemen hidup kita kacau. Wah, kita buat permainan iblis. Tapi di sisi lain kita jadi sombong. Hati-hati saudara. Kesombongan sebagai satu tanda Anda sedang dimainkan sama iblis. Tapi keputusasaan juga sebagai tanda Anda sedang dimainkan sama iblis. Hati-hati. Jangan-jangan Anda dan saya hari ini sedang jadi mainan iblis. Pak, bagaimana dengan Pak Pendeta atau rohaniawan? Wah, banyak sekali rohaniawan, pendeta, majelis, penatua. Wah, jadi mainan iblis. Oh, banyak. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan gereja. Hati-hati. Makin merasa benar, paling benar sendiri, hati-hati dibuat mainan iblis. Kita harus berpegang firman, karena itu kita harus merendahkan diri pada Allah kalau mau tangguh melawan iblis. Tapi malu kalau kita anak-anak Tuhan, tapi sehari-hari dipermainkan oleh iblis. Pak, caranya bagaimana supaya saya itu kuat? Caranya bagaimana supaya saya tegar? Supaya saya bisa di tengah kehidupan nyata yang rumit ini, di tengah dunia saya nggak dipermainkan iblis, melainkan saya kuat tegar. Apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, lalu Allah itu melakukan apa supaya saya juga bisa menghadapi ini? Jangan hanya menuntut anak-anaknya melakukan ini tuh, Allah sendiri melakukan apa? Ini saudara, teks kita mengatakan Allah justru melakukan hal yang dahsyat saudara. Yang pertama, dia menawarkan dan membuka. Ayo hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Saudara, di dalam teks kita ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 itu menggambarkan hubungan Yesus
sebagai anak, lalu Bapaknya dan Roh Kudus. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka ayat 10, ketika ia keluar dari langit, ia melihat langit terkoyak dan roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Jadi Yesus sebagai anak Allah yang sedang hendak dibaptis oleh Yohanes dan kemudian dibaptis, ada roh Kudus atau roh Allah yang turun bagaikan burung merpati, dan ada suara Allah Bapa, suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasih. Jadi betul-betul Allah Tritunggal. Nah, supaya kita kuat bagaimana? Ya seperti Yesus. Yesus kuat itu karena Yesus selalu ada di dalam ketritunggalan Allah. Karena Yesus yang dibaptis itu kan Yesus manusia, ya, manusia Yesus. Tapi juga Yesus yang 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Jadi Yesus sebagai manusia itu yang dibaptis, yang mati, disalib. Tapi Yesus sebagai anak Allah, ya kekal, ya tidak bisa mati. Karena Allah Tritunggal. Nah, kalau kita mau kuat, ayo kita masuk dalam persekutuan ini. Karena memang Yesus mengundang kita, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Maksudnya kasihku itu tinggal di kasih ini, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi itulah cara kita kuat menghadapi segala tantangan, menghadapi persoalan. Karena kalau sendiri kita nggak kuat, tapi masuk dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, wah kuat banget kita, ya. Karena itu bersama Dia, mari bangun pertobatan, percaya pada Injil dan menjadi kabar baik. Nah, masih ada satu pertanyaan tadi, Pak. Lalu apa yang Allah lakukan? Ini yang Allah lakukan. Saudara, menarik, saudara. Dalam kehidupan kita juga Allah menyatakan dirinya dengan menarik. Allah Tritunggal itu nggak cuma mengutus, ayo beritakan Injil, jadi anak-anak Allah yang jadi kabar baik, enggak, tapi juga menguatkan, ya, lewat suara dari surga tadi, inilah engkaulah anakku yang kukasih, menguatkan. Buat saudara dan saya juga, kita itu selalu dikuatkan pada saat kita susah, pada saat kita mengalami banyak kesulitan. Tuhan itu enggak diam, Dia menguatkan. Allah itu juga meneguhkan, Allah yang melengkapi, Allah campur tangan, dan Allah memelihara. Apa buktinya, Pak? Lah, buktinya itu tadi di ayat 10 dikatakan saat Yesus keluar dari langit, ia melihat langit terkoyak. Wow, langit terkoyak itu istilah teologis yang luar biasa, saudara. Karena memang orang Israel memahami kehidupan itu ada bumi dan langit. Bumi ini tempatnya manusia, di mana segala macam kehidupan, ya, kayak padang gurun itu ada di bumi. Ada langit. Langit itu tempatnya Allah, surga. Ini dalam pikiran orang Yahudi, ya. Jadi kalau langit terkoyak, wah itu artinya dahsyat, ya. Dari kata sisomenos, langit terkoyak itu bukan sekedar apa? Bisa kita pilih terjemahan, ya. Bisa langit terkoyak, bisa langitnya pecah, bisa sobek, bisa membelah, bisa retak. Artinya apa? Sekat antara Allah dan manusia itu terkoyak. Nggak ada sekat lagi. Jadi Allah turun ke bumi. Jadi ketika Anda dan saya sedang susah, apa yang terjadi? Allah itu turun, campur tangan dalam kehidupan dunia. Langit terkoyak. Dan itu nanti peristiwa itu terjadi sekali lagi, dicatat ketika Yesus mati di kayu salib, ya kan? Sudah selesai. Mati itu sekat ruang Maha Kudus dan ruang kudus di Bait Allah itu robek. Menandakan gak ada lagi sekat. Itu apa namanya? Sekat tirainya itu. Dari sisomenos, ya, pecah atau retak atau sobek. Jadi kalau langitnya terkoyak, menandakan Allah turun campur tangan. Luar biasa, saudara. Anda menghadapi ujian yang sulit, kesukaran hidup,
Allah nggak tinggal diam. Allah nggak cuma ya sudah kamu anakku, ya apa kamu doanya, ya sudah saya dengarkan. Nggak cuma itu. Allah itu mengoyakkan langit, menghapus atau menghilangkan sekat, dan dia turun campur tangan. Dan nggak cuma campur tangan, dia itu memimpin di ayat 12. Roh memimpin dia ke padang gurun. Memimpin itu lain saudara dengan roh membuang Yesus di padang gurun itu lain, atau roh menempatkan Yesus di padang gurun, bukan sekedar, tapi dia memimpin, dia menjaga, dia melindungi. Dan yang menarik lalu kehadiran Roh Kudus digambarkan bagaikan merpati pada waktu Yesus dibaptis kayak merpati. Dan kenapa kok merpati? Yesus habis dibaptis muncul bagaikan burung merpati. Kenapa kok merpati? Kok enggak seperti burung bangau? Kok enggak seperti burung emprit? Atau seperti burung apalah yang Anda senang apa? Burung apa yang bagus-bagus itu misalnya, apa yang bagus misalnya kayak. Kenapa kok merpati? Soalnya karena merpati itu burung yang secara simbolis di Alkitab banyak sekali maknanya. Yang pertama, ketika Nuh di bahteranya diumbang-ambingkan oleh ombak itu, wah, lalu kok mulai tenang. Nuh ingin tahu apakah penghukuman sudah selesai. Dia lepaskan burung merpati. Dan ke merpati itu tidak kembali, dia tahu penghukuman sudah selesai. Kemudian juga merpati menjadi cara Tuhan mengizinkan umatnya melalui imam-imam mempersembahkan korban penghapusan dosa atau korban pentahiran. Jadi ada dua macam nih, korban penghapusan dosa, korban pentahiran. Itu bagi orang Yahudi juga boleh, selain domba, merpati juga bisa menjadi korban penghapusan dosa. Apalagi bagi mereka yang kurang mampu, yang dipersembahkan merpati untuk korban penghapusan dosa atau korban pentahiran. Sudah mau saya katakan, jadi merpati itu bisa jadi simbol rekonsiliasi, pengampunan Allah, perdamaian, hubungan Allah dan manusia yang disatukan kembali. Allah berkenan mengampuni, berkenan memulihkan hubungannya dengan manusia yang berdosa. Jadi merpati itu simbol bahwa kita sekarang gak sendiri, berjalan bersama Allah, dipimpin Allah, dipelihara Allah. Allahnya gak tinggal diam. Nah, kalau saudara dan saya sudah memahami ini, sekarang pertanyaan saya, mau apa sekarang kita? Mau apa kita punya Allah yang begitu hebat? Ayo jadi betul-betul bagaikan anak Allah atau anak-anak Allah. Yesus sudah kasih contoh, ayo jadi anak-anak Allah yang hebat, yang punya karakter tadi. Taat, kata rela, segera, gak lelet, rendah hati, tapi juga hebat menghadapi segala tipu daya iblis, kuat menghadapi segala macam padang gurun, dan selalu ada dalam persekutuan dengan Allah. Nah, jadinya kayak apa Pak? Contohnya ya, contohnya ini hidup Markus. Ya. Saudara, Markus ada yang memberi catatan demikian. Markus tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua. Loh kok kesempatan kedua Pak? Ya karena katanya sempat dalam kesempatan pelayanannya yang pertama, dia mengecewakan Rasul Paulus. Sehingga akibatnya dia mengecewakan, kalau Anda baca dari Kisah Rasul 15 ayat 38-39, di situ ada konflik ya. Paulus dengan Barnabas. Kenapa konflik? Ya gara-gara Markus ini yang dipandang Paulus tidak layak untuk ikut rombongan. Kenapa? Dia pokoknya tidak layak ya, karena meninggalkan mereka di Pamfilia. Mengapa Markus meninggalkan rombongan? Ada banyak petafsiran. Bisa jadi meninggalkan karena apa? Ya mungkin dia kangen rumah, bisa. Kenapa meninggalkan? Mungkin jadi dia sakit. Tapi yang populer mengatakan mungkin dia takut. Kenapa Rasul Paulus itu kan keliling dunia? Dia takut juga ini. Keder juga. Karena Markus itu kan masih muda. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, usianya baru sekitar 24 atau lebih sedikit. Jadi muda. Jadi setelah itu dia masih belum siap menghadapi dunia. Maka dia mengecewakan Paulus. Tapi untung dia punya paman yang namanya Barnabas ini baik. Dia tetap dibina oleh Barnabas. Singkatnya, dia pernah mengecewakan. Tapi nanti sejarah membuktikan bahwa
dia betul-betul orang yang bisa diandalkan. Nanti di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus akhirnya memaafkan, menerima kembali Markus atau Yohanes Markus ini. Bahkan dia meminta untuk Markus melayani dia. Hanya Lukas yang bersamaku, jemputlah Markus dan bawalah dia bersamamu, karena ia sangat berguna bagiku untuk pelayanan. Dan Markus diduga juga menemani Paulus ketika di penjara. Di penjara di Roma ditemani oleh Markus selama beberapa tahun. Dan disitulah Markus banyak belajar dari Paulus, dan Markus menjadi anak kesayangannya Petrus. Maka dari Petruslah Markus mulai memahami Yesus, dan dia menulis kitab Markus. Kitab Injil yang pertama atau paling awal ditulis justru oleh anak muda ini. Jadi anak muda yang pernah takut melayani ini akhirnya justru menjadi penulis Injil yang pertama. Dan lalu dia jadi uskup di Alexandria, uskup pertama di Alexandria, dan akhirnya dia juga jadi martir karena mempertahankan imannya. Dia mati, disiksa luar biasa, dibuat matinya pelan-pelan menurut catatan sejarah. Dia tidak dibuat mati cepat, memang sengaja dibuat sangat menderita sampai mati, tapi dia setia dengan imannya dan mati di Alexandria. Dan dia dikenal sebagai peletak dasar iman atau peletak gereja-gereja yang ada di Afrika. Kenapa begitu? Karena dia memang memberitakan Injil sampai kemana-mana. Salah satunya sampai Kirene, Afrika, dan seterusnya. Pendek kata, anak muda ini, Markus, lalu membuktikan dia pantas menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Dia melakukan pelayanannya dengan tuntas, dengan segala keadaan, kesulitan, bahkan mati sebagai syahid atau martir karena Yesus. Pertanyaannya lalu bagaimana Anda dan saya hari ini? Ayo generasi milenial, ayo kita semua yang ada di sini, jangan cuma membaca Alkitab, jangan cuma ikut Yesus, jadilah anak-anak Allah yang memang pantas disebut anak Allah. Karakternya, sifatnya, hidupnya, karena itu diakhiri dengan bertobatlah, percayalah kepada Injil. Markus menulis Markus 1 ayat 15. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Itulah dirinya. Dia cerita tentang dirinya, tentang Yesus, tentang kita semua yang mau jadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, maukah Anda? Kalau Anda mau, buka hatimu. Biarkan Tuhan menjamahmu dan jadikan engkau ciptaan yang baru. Pulang dari tempat ini, jangan cuma menjadi orang Kristen, tapi betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang karakternya memang pantas seperti Yesus. Anak-anak Tuhan yang tangguh, anak Tuhan yang kudus, yang bisa dan berani mengalahkan tipu daya iblis. Mari kita berdoa. Sambil berdoa, bukalah hatimu, biarlah Tuhan menyentuhmu dan memberikan kita hati yang baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, buka hatimu saudara. Tuhan jamah aku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah
ku jadi baru. Saudaraku, maukah engkau mengalami perubahan? Pulang dari tempat ini, jadilah pribadi yang baru. Benar-benar pribadi anak-anak Allah yang pantas. Seperti Markus yang masih muda, dengan jatuh bangun akhirnya dia membuktikan dia pantas menjadi seorang murid. Dia pantas, dia setia sampai akhir, sampai menjadi martir, menjaga imannya, melakukan pelayanan yang penuh. Bagaimana engkau, saudara? Apakah hari ini engkau masih diombang-ambingkan oleh kehidupan? Jangan-jangan iblis sedang mempermainkan engkau. Jangan-jangan engkau sedang dipermainkan oleh dunia ini. Maukah engkau berubah? Maukah engkau memiliki karakter Kristus? Supaya melalui itu engkau menjadi Injil yang terbuka, menjadi kesaksian di tengah teman-temanmu, di tengah dunia ini, di tengah keluarga. Supaya dunia melihat hidupmu dan percaya kepada Injil. Buka hatimu, saudara. Biar Yesus menjamah dan kau mengalami pembaruan. Engkau yang sedih, engkau yang susah, engkau yang sekarang ini sedang berbeban berat. Kalau Yesus menyentuhmu, dia akan membanjiri engkau dengan sukacita. Engkau akan mengubah hidupmu menjadi yang baru. Karena dia campur tangan dan hadir memimpin hidupmu. Maukah engkau membawa persoalan pada Tuhan? He touched me, oh he touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and I know Jesus touched me and made me whole. He touched me. Buka hatimu, saudaraku. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. Oh, something happened, and I know Jesus touched me and made me whole. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jamah tiap kami, supaya siang ini terjadi pertobatan, supaya siang ini terjadi perubahan, supaya tiap kami yang ada di tempat ini bukan sekedar hadir, tapi pulang menjadi anak-anak Allah yang terkasih, pulang dengan pembaruan sifat, watak, dan karakter. Tuhan, kami tahu dunia ini bagaikan padang gurun dengan binatang-binatang liarnya yang mengerikan. Tapi kami tahu kami tidak sendiri dalam dunia ini, tapi ada Allah yang campur tangan. Karena itu kami tidak takut. Ya Tuhan, berkatilah supaya kami juga mampu melawan segala tipu daya iblis. Ajar kami untuk percaya pada Injil, hidup sesuai Injil, supaya iblis tidak mudah mengombang-ambingkan hidup kami. Di dalam tangan-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah Tritunggal, terimalah kami dalam persekutuan-Mu, supaya kami kuat dan mengalami kehidupan yang penuh dengan damai. Tuhan, kami juga mau bersyafaat untuk Indonesia yang sudah menyelesaikan
pemilu 14 Februari kemarin. Biarlah oleh pertolongan-Mu semuanya bisa dituntaskan, rekapitulasi dan sebagainya dengan baik. Dan jika ada hal-hal yang kurang baik atau hal yang belum selesai, selesaikanlah ya Tuhan dalam pertolongan-Mu kami mohon. Juga kami berdoa buat TPS-TPS yang harus mengulang karena berbagai kemungkinan atau alasan. Tolonglah supaya semuanya bisa mengulang dengan baik. Berkati juga dengan orang-orang yang kecewa dengan hasil-hasil pemilu tersebut. Hiburkanlah ya Tuhan. Dan rekatkanlah kembali bangsa ini Tuhan, supaya tidak ada perpecahan apapun. Dan menjadi bangsa yang disatukan kembali oleh karena kasih Allah. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menjaga Indonesia. Dan setiap orang pemimpin yang terpilih dalam pertolongan-Mu Tuhan yang membimbing dan mengarahkan untuk kebaikan bangsa ini. Dan setiap kami yang hari ini sedang susah, sedang sakit, sedang menderita, sedang membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan jawaban doa, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menguatkan, meneguhkan, membangun. Di dalam nama Yesus kami ingin serahkan hidup kami, masa muda kami, masa kami yang masih ada ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan memakai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri saudara. It touched me. Oh, He touched me. And all the time that fills my soul. Oh, something happened. I know Jesus touched me and